Baik, selamat sore. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan Appendo atau aplikasi pengaman dokumen. Mungkin beberapa pengusaha atau penyedia asal Papua sudah beberapa kali meminta untuk dibuatkan satu video tutorial, di mana video tutorial itu akan menjelaskan secara detail penggunaan Appendo, karena memang hambatan sebenarnya di sini adalah Appendo. Oke, pertama-tama kita pastikan dulu posisi folder penawaran kita. Jadi kalau di komputernya saya sendiri sudah saya saya simpan di picture. Nah, posisinya ada di picture. Saya jelaskan lagi. Di dalam dokumen penawaran ini terdapat file-file, di mana file-file tersebut adalah contoh adalah surat penawaran, RAP, dukungan distributor, jaminan penawaran, dan lain-lain yang sifatnya rahasia untuk paket tersebut. Oke. Setelah kita tahu posisinya, kita lanjut ke aplikasi SPC-nya. Oke. Di sini saya langsung masuk ke dalam informasi lelang dan status penawaran. Oke. Oke. Selanjutnya, untuk mengirim penawaran kita bisa kita klik edit kirim data. Itu pertama-tama kita mengirim kualifikasi kita dulu yang sudah kita input di data penyedia. Oke. Selanjutnya kita lihat apa yang diminta oleh panitia. Kita lihat di sini ada siup. Oke, saya centang siup. Situ, saya centang situ. Nah, anggaplah kita jangan memperhatikan di aplikasi saja. Kita jangan hanya memperhatikan jenis usaha apa atau syarat kualifikasi apa saja yang diminta oleh panitia melalui aplikasi, tapi kita perhatikan di dokumen lelang yang sudah kita download. Kita perhatikan apa yang diminta oleh panitia. Anggaplah di situ diminta TDP juga. Oke, anggaplah ini diminta. Selanjutnya kita klik selanjutnya saja, dukungan bank. Apakah diminta dukungan bank? Kita lihat di paket tersebut apakah minta atau tidak. Kalau diminta berarti kita harus mengurus dukungan bank tersebut. Lalu kita scan dukungan banknya, kita masukin di tahapan kedua, yaitu dukungan bank. Banknya kita masukkan Bank Papua. Contoh dalam kali ini nomor surat. Ini contoh saja. Oke, tanggalnya tanggal berapa? Contohnya tanggal sekian. Oke. Oke, contohnya tanggal sekian. Nilainya tinggal kita masukkan nominal saja. Jadi misalnya sekian. Taruhlah kita pisahkan dengan titik. Kita pisahkan dengan titik biar kita bisa tahu. Oke, kayak gini. Contohnya 78 juta. Dukungan banknya 78 juta. Kita pisahkan dengan titik biar kita tidak bingung. Lalu untuk bukti dukungan bank, hasil scanan dukungan bank yang tadi sudah kita scan, kita pilih, kita cari filenya. Posisi dukungan bank tersebut di mana? Oke, anggaplah ini dukungan banknya. Atau yang gampang ini aja. Anggaplah ini dukungan bank yang sudah saya scan. Oke. Open untuk menguploadnya. Oke, udah berhasil. Selanjutnya kita tinggal klik aja, klik selanjutnya. Nah, kita masuk di pajak. Pajak nanti sesuaikan saja apa yang panitia minta. Nah, ini panitia minta Januari sampai Maret. Anggaplah ini Januari sampai Maret. SP tahunannya dulu ada. Oke, selanjutnya tenaga ahli. Untuk tenaga ahli sendiri kita sesuaikan.
untuk paket tersebut. Apakah paket tersebut diminta tenaga ahli atau tidak? Kalau misalnya diminta, berarti kita wajib memilikinya. Kalau tidak, kita sesuaikan saja. Misalnya nih, ada satu paket, yaitu pengadaan server dan jaringan kantor bla 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 bla. Anggaplah begitu nama paketnya. Ternyata di situ tidak diminta tenaga ahli, tapi ternyata kita punya tenaga ahli di bidang IT jaringan atau IT apapun. Nah, kita masukin saja, namun kita tidak usah mengirim ijazah, sertifikat dan lain-lainnya, karena itu tidak diminta oleh panitia. Oke, kita cocok-cocokin saja. Kenapa saya bilang gitu? Karena bisa jadi itu bisa jadi bahan pertimbangan oleh si panitia tersebut. Oke, itu bisa jadi bahan pertimbangan oleh si panitia tersebut. Ternyata di perusahaan ini memiliki tenaga IT sesuai dengan pengadaan yang saya paketkan atau paket lelang saya, kayak gitu. Tapi kalau misalnya di dalam paket tersebut ternyata diminta untuk memasukkan tenaga ahli, berarti kita wajib. Nah, tenaga ahli ini kita masukin ke data penyedia untuk kita masukin dalam list atau daftar tenaga ahli tersebut. Untuk ijazah dan sertifikat nanti kita masukin di tahapan 9 dari 9. Oke, anggaplah di sini diminta, saya centang. Oke, selanjutnya untuk pengalaman juga hampir sama sebenarnya. Namun kita bisa perhatikan kalau misalnya kita perusahaan baru berdiri 3 tahun, minimal 3 tahun ke bawah. Nah, tidak memiliki KD itu tidak apa-apa, sesuai dengan peraturan. Tidak memiliki KD juga tidak apa-apa. Nah, kalau misalnya kita lebih dari 3 tahun, berarti kita wajib memiliki KD. Misalnya di dalam satu paket, ternyata panitia bilang begini, wajib memiliki pengalaman yang sama, misalnya 3 tahun terakhir, 5 tahun terakhir, dan lain-lain. Berarti kita wajib memiliki, kecuali kita perusahaan baru, minimal 3 tahun, kecuali. Nah, situ kita mesti ada. Tapi kalau misalnya dalam paket tersebut ternyata tidak diminta, nah kita cocok-cocokin saja. Misalnya nih, pengadaan ATK, kita ikut paket pengadaan ATK. Nah, ternyata di sini saya juga sudah pernah mengikuti pengadaan ATK. Nah, kita masukin aja, karena itu bisa jadi bahan pertimbangan oleh si panitia. Oke, dalam contoh kali ini saya centang aja semua. Ini contoh saja, nanti Bapak Ibu tinggal sesuaikan dengan paket yang Bapak Ibu pakai. Oke, kalau sudah, selanjutnya pengalaman sedang berjalan tidak ada. Next, selanjutnya peralatan, centang aja semua, nanti sesuaikan sendiri dengan paket yang kita ikut. Kalau diminta berarti wajib kita punya, kalau diminta berarti wajib kita punya, kalau tidak ya kita masukin aja yang ada. Oke, kalau sudah, selanjutnya kita perusahaan juga sudah. Selanjutnya, nah, saya akan jelaskan tahapan 9 dari 9. Oke, tahapan 9 dari 9 ini muncul pada saat pengupgradean aplikasi versi 3.1.5. Nah, aplikasi ini sebab aplikasi bernama SPC, Sistem Pengadaan Secara Elektronik. SPC. Nah, SPC ini berawal dari 2 titik sekian, naik ke 3 titik sekian, 3 titik sekian, sampai upgradean terakhir atau updatean terakhir daripada aplikasi ini adalah 3.5, versi 3.5. LPC Provinsi Papua sendiri sekarang sudah versi yang terbaru, yaitu versi 3.5. Nah, untuk versi 2 dan sekian itu persyaratan kualifikasi lainnya tahapan 9 dari 9 itu sebenarnya tidak ada.
itu tidak ada. Nah, di aplikasi versi 3.1.5 itu muncul. Nah, saya akan jelaskan apa sih sebenarnya fungsi daripada tahapan 9 dari 9 ini. Awalnya ini dimunculkan untuk mempermudah file RHS hasil enkripsi kita nanti. Karena dulu di aplikasi versi sebelumnya seluruh file dijadikan satu dalam RHS. Kita bisa bayangkan seluruh file dijadikan satu dalam satu file dan dikirim. Kita bisa bayangkan itu. Oke. Contoh, dalam satu paket pekerjaan fisik, kita tahu sendiri pekerjaan fisik itu pasti membutuhkan banyak file, gambar, dukungan distributor, bukti-bukti alat, sertifikat tenaga ahli, dan lain-lain. Nah, bisa dibayangkan kalau keseluruhan itu dijadikan satu, berapa puluh mega, berapa ratus mega yang akan kita upload dengan koneksi dan jaringan yang kita miliki. Kecuali kita langsung ke bidding LPC-nya, oke lah, tidak apa-apa. Tapi kalau kita mau mengupload dari luar, itu sangat ribet dan susah sekali. Bisa kita bayangkan koneksi jaringan yang ada di kantor maupun di rumah kita. Nah, maka dari itu SPC itu di-upgrade dan ditambahkan ini. Nah, file gambar di luar aplikasi itu masuk ke dalam tahapan 9 dari 9 ini. Contoh, neraca. Kalau diminta bukti neraca, lalu bukti-bukti peralatan, sertifikat tenaga ahli, jasa tenaga ahli, terus daftar personal inti, mungkin ada file gambar. Pokoknya file gambar di luar aplikasi yang diminta oleh panitia. Oke, bisa paham sampai sini? File gambar di luar aplikasi yang diminta oleh panitia, kita masukkan ke dalam tahapan 9 dari 9 ini. Oke, jadi kita membagi dua seperti di manual. Sebenarnya hampir sama seperti di manual. Di manual kan ada data kualifikasi, ada data penawaran, ya kan? Nah, data penawaran tuh beda dengan data kualifikasi, begitu. Nah, yang masuk ke dalam data kualifikasi kita masukin ke tahapan 9 dari 9. Yang masuk dalam penawaran kita jadiin sendiri. Contohnya apa? RAP, surat penawaran. Nah, itu sendiri. Itu file-file yang rahasia, yang sangat tidak boleh orang lain tahu, gitu. Oke? Nah, itu dia sendiri, nanti kita gunakan appendo. Ya, oke. Anggap saja file-file aplikasi, file-file penawaran kualifikasi. Ini saya anggap aja ini ada beberapa di sini. Nah, ini saya masukin aja. Contoh kayak gini, atau ini aja ya, sampai sini. Nah, anggaplah ini dukungan distributor juga bisa masuk ini. Terus bukti-bukti peralatan, jasa, sertifikat, dan lain-lain kita masukin ke sini. Oke, open. Kita bisa langsung kayak gini, bisa jadi langsung kayak gini bisa, atau mungkin kita mau rapikan, mau dijadikan PDF, bisa. Jadi semua jadi satu di dalam PDF lalu dimasukin. Ya, ada beberapa yang gagal upload, ntar saya upload lagi ulang, nggak apa-apa. Oke. Ini adalah file-file yang diminta oleh panitia namun tidak ada dalam aplikasi. Bisa dipahami? Oke, anggaplah ini masalah ini baru muncul beberapa minggu yang lalu atau beberapa bulan yang lalu. Masalahnya adalah di aplikasi panitia, izin usaha yang sudah kita upload di data penyedia, anggaplah situ itu kan kita udah upload di data penyedia. Nah, ternyata di tampilan panitia itu tidak ada.
itu kemana? Padahal dari sisi vendornya udah ngupload situnya, situ, siup, TDP dan lain-lain itu udah diupload, tapi ternyata tidak nampak atau tidak terlihat di aplikasi panitia. Itu kita juga kaget, dan kedepannya akan kami usahakan untuk kembali seperti semula. Jadi pengupgradean aplikasi kami hanya tahu upgradean terjadi, namun kami tidak tahu perubahan apa yang terjadi dalam aplikasi. Kami belum tahu, dan kami juga kaget karena itu tidak ada saran kami dari LPC Provinsi Papua. Saran kami dari LPC Provinsi Papua adalah situ, siup, TDP dan lain-lain itu Bapak Ibu lampirkan juga di tahapan 9 dari 9 ini. Situ, siup dan lain masukin di dalam sini, digeser aja nggak apa-apa. Mungkin pajak-pajak, masukin akta, masukin ke sini saja. Itu saran kami. Karena takutnya panitia yang memeriksa mungkin tidak sempat mengupdate ilmunya lagi tentang aplikasi ini dan dapat menggugurkan Bapak Ibu gitu. Namun Bapak Ibu jangan takut, kami akan segera sosialisasikan lagi aplikasi tersebut, apalagi menyangkut lulus dan tidak lulus seorang penyedia atau sebuah perusahaan itu sangat riskan. Itu nanti akan kami sosialisasi lagi ke pihak panitia agar diperhatikan lebih jelas lagi, agar tidak terjadi gagal lelang atau lelang ulang, itu tidak terjadi gitu. Dan kami akan konfirmasi lagi ke pusat, yaitu LKPP, untuk bagaimana agar mengoptimalisasikan lagi aplikasi tersebut. Oke, mungkin penjelasannya sampai sini tentang tahapan 9 dari 9. Nah, kalau sudah, kita langsung klik selanjutnya. Nah, klik saja selanjutnya. Nah, ini finalnya kita periksa dulu dari atas, ini nomornya betul tidak, gini-gini, cek sampai ke bawah. Anggapnya ini udah semua. Nah, kalau udah tinggal kirim. Nah, setelah kita kirim data kualifikasi, maka muncullah kunci public dokumen yang ini. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke aplikasi pengaman dokumen atau Apendo-nya. Apendo-nya bisa teman-teman atau Bapak Ibu download di home. Bapak Ibu bisa klik home. Nah, di sini ada link download. Kita klik link downloadnya kayak gini. Oke. Nah, Bapak Ibu perhatikan dulu sistem operasi apa yang Bapak Ibu pakai di laptop atau komputernya Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan Windows, Bapak Ibu klik download yang Windows. Nih, perhatikan ya. Ini sistem operasi yang sudah dibuat. Jadi sistem operasi dia menyesuaikan aplikasi spesinya Apendo-nya tuh menyesuaikan. Untuk Windows berarti kita klik yang Windows. Untuk Macintosh, kita download yang Macintosh. Kalau untuk Linux, nah kita download yang Linux kayak gitu. Oke. Karena di sini saya sudah mendownload. Di sini saya menggunakan sistem operasi Linux dan sudah saya download. Kita langsung saja ke Apendo-nya. Oke, kita ke Apendo-nya. Saya simpannya tadi di sini. Oke. Karena mayoritas Bapak Ibu menggunakan Windows, maka saya akan menyesuaikan aplikasi Apendo, yaitu aplikasi Apendo versi Windowsnya, bukan versi Linux. Oke, jadi tetap sama. Pertama-tama setelah kita download, hasilnya kayak gini. Ini kita ekstrak dulu, klik kanan. Di sini saya menggunakan sistem operasi Linux, jadi mungkin agak berbeda dengan Bapak Ibu punya. Bapak Ibu punya mungkin Windows, jadi bisa pakai WinRAR atau iZard atau WinZip dan lain-lain untuk mengekstrak file zip tersebut atau file Apendo tersebut. Oke. Di sini saya langsung klik extract here. Oke, ekstrak selesai. Ada di sini. Ini foldernya yang sudah saya ekstrak tadi dari sini. Ini ekstrakannya. Saya masuk ke dalam. Ya, di sini ada dua folder, bin dan doc. Saya masuk ke bin. Nah, inilah file Apendo yang akan kita gunakan. Oke. Saya buka Apendo-nya.
Oke, agak lama. Oke, sudah terbuka. Selanjutnya kita akan masukkan user dan passwordnya. Oke, untuk user ID dan passwordnya, kalau misalnya Bapak Ibu lupa user ID-nya apa sih, padahal sudah ikut pelatihan berkali-kali tapi lupa user dan passwordnya, Bapak Ibu bisa tekan F1. F1 itu bantuan, tekan F1. Oke, akan muncul petunjuk penggunaan. Di sini akan diberitahukan cara penggunaan, password dan user dan lain-lain. Nah, ini penggunaannya dasarnya, loginnya gimana, user ID dan passwordnya apa. Di sini ada identitas digital itu apa, lupa password itu apa, dan lain-lain. Sini ada. Oke, saya tutup. Oke, user dan passwordnya adalah, oke, saya buka editornya dulu ya, biar saya ketik. Oke, usernya adalah LPC LKPP, passwordnya rekanan LPC, kayak gini. Oke, masukkan LPC LKPP, passwordnya rekanan LPC. Kalau sudah, klik login, tampilannya kayak gini. Untuk password, di sini ada 2 tab. Jadi tab pertama yaitu password dan kunci, tab kedua profil perusahaan. Untuk tab password dan kunci kita biarkan saja. Kita langsung lanjut ke profil perusahaan. Nah, di sini kita diminta identitas digital. Identitas digital itu ada di aplikasi SPC-nya. Kita kembali ke Mozilla Firefox-nya. Kita ke aplikasi sini. Nah, Bapak Ibu cek saja di home. Kita klik home. Nah, sini ada identitas digital. Bapak Ibu bisa klik select, klik. Nah, klik kanan, copy, lalu kembali ke appendo-nya. Oke, ke appendo-nya. Nah, ini kita klik paste. Nah, user ID LPC, waktu kita login di aplikasi SPC-nya, waktu login di LPC-nya itu kita gunakan user ID apa? Kalau di sini saya gunakan user ID IPANG, yaitu user ID perusahaannya saya. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu klik OK. Kita cek lagi di perusahaan. Nah, di sini sudah terisi nama perusahaan kita, alamat, dan lain-lain, semua sudah ada di sini. Kalau sudah, kita klik cancel. Nah, Bapak Ibu perhatikan di sini peringatan, Anda harus melakukan konfigurasi terlebih dahulu sebelum menggunakan aplikasi ini. Lakukan konfigurasi sekarang. Ya, kita sudah melakukan konfigurasi, memasukkan identitas digital kita. Karena sudah, kita klik cancel. Oke, klik cancel. Selanjutnya kita kembali ke appendo-nya. Nah, inilah tampilan appendo pada saat setelah kita setting. Nah, kalau sudah, kita klik pilih folder. Kita cari posisi foldernya di mana, folder penawarannya. Tadi kalau saya punya ada di pictures, dokumen penawaran. Nah, inilah dokumen penawaran saya. Kalau sudah, klik open atau oke, klik oke, lalu kita klik enkripsi data. Nah, di sini kita diminta memasukkan kunci publik lelang. Nah, kunci publik lelang ini kita dapat di aplikasi SPC. Kita kembali ke Mozilla Firefox-nya kayak gini. Kita klik paket yang mau kita upload. Ini dia. Nah, ini kita bisa klik select all. Kita turun lagi ke bawah. Udah di select all, klik kanan, copy. Lalu kita kembali ke appendo. Kita klik paste. Kalau sudah, klik OK. Lalu kita klik OK. Oke, prosesnya sudah selesai. Filenya sedikit aja kecil. Langkah selanjutnya adalah kita kembali ke SPC. Nah, ini kembali ke aplikasi sini, lalu klik pilih file. Kita langsung mengirim file RAS. Jadi kita kirim RAS, klik. Kita cari RAS-nya di mana. Karena foldernya di sini di pictures, ini kan posisinya di pictures. Karena dokumen penawarannya di sini, maka dia akan terbentuk di posisi situ juga, di picture-nya, posisi picture-nya. Kita cari file RAS yang sudah kita buat. Nah, ini dia, nama perusahaan dan ada kode. Ini adalah kode lelangnya. Nama perusahaan ini adalah kode lelang ya. Oke, kalau sudah, klik open. Nanti dia akan mengupload. Oke, tunggu sampai 100%. Nah, ini udah selesai.
Selanjutnya kita klik kirim. Oke, di sini dikonfirmasi lagi dengan menyetujui pernyataan di bawah ini selaku penyedia membangun dokumen dengan nama file, kapasitas. Nah, ini kita cocokkan dulu, Klik kanan, copy. Ini hash key-nya kita cocokkan dulu dengan yang kita punya. Oke, kita ke folder pictures, di mana berada folder dokumen penawaran tersebut. Kita cek MD5. Hasil encrypt menggunakan Appendo terbentuk 3 file. Inilah 3 file tersebut, yaitu satu folder dan 2 file. Oke. Nah, yang akan kita cek adalah MD5 yang ini. Nah, kita buka MD5-nya. Karena tadi kita sudah copy, kita perbesar dulu, kita paste aja di sini, lalu kita cocokkan apakah sama. Ini dia. Nah, ini dia. 2AC, 2A. Oke, yang ini ya. 2AC, 2AC, 365E, 718221. Oke, sip, sama. Kalau sama kita close with saving. Lalu kita kembali ke aplikasi SPC-nya. Di sini. Nah, kalau sudah, kita klik setuju. Kenapa saya melakukan pengecekan nilai hash key-nya? Itu dikarenakan apabila hash key di SPC beda dengan SK atau MD5 SK yang ada di hasil encrypt beda, maka file RHS yang kita upload itu tidak sempurna dalam penguploadannya. Dan dijamin Bapak Ibu punya file penawaran yang .RHS itu tidak akan bisa dibuka oleh pihak panitia dikarenakan file tersebut korup. Ya, file tersebut korup karena filenya tidak terupload secara sempurna. Oke, pastikan Bapak Ibu mengecek dulu hash key-nya apakah sama dengan nilai hash yang ada di hasil enkripsi tersebut. Oke. Untuk pengiriman penawaran sendiri, kita bisa lakukan berulang-ulang kali sampai batas akhir penawaran. Kita cek batas akhir penawaran. Oke, batas akhir penawaran tanggal 30 Juni 2000 sekian. Oke. Kita sesuaikan aja. Kalau misalnya di sini kurang lengkap atau ragu di kualifikasi, kirim ulang lagi, nggak apa-apa. Nanti hasil yang terakhir atau yang diterima terakhir oleh server itu yang akan dipakai. Ingat, dilarang mengupload dokumen 5 menit atau 10 menit terakhir batas penawaran, akhir pemasukan penawaran. Dikarenakan bisa jadi traffic tinggi, siapa tahu tiba-tiba juga ada sekitar 10 orang atau 10 pengusaha mendadak pengen ngupload di menit-menit gitu, kita bisa lambat untuk penguploadannya, atau tidak tiba-tiba terjadi mati lampu. Itu kita tidak bisa perkirakan karena itu bisa terjadi. Maka dari itu disarankan jangan mengupload dokumen di 5 atau 10 menit terakhir batas pemasukan penawaran. Baik, terima kasih. Mungkin sampai di sini aja langkah-langkah untuk penguploadan dokumennya. Mudah-mudahan dengan video ini Bapak Ibu bisa langsung praktek. Namun bila Bapak Ibu kesulitan dalam penguploadan dokumennya, Bapak Ibu bisa datang langsung ke LPC Provinsi Papua, atau Bapak Ibu bisa telepon atau fax ke LPC Provinsi Papua dengan nomor 0967 521 569. Atau kalau mau konsultasi dengan saya langsung, yaitu bisa lewat Facebook, searching saja PIN BB, bisa lewat BB juga bisa, atau email. Oke. Itu bisa Bapak Ibu langsung konsultasi dengan saya atau langsung datang ke kantor kami, yaitu dengan alamat
Jalan Swasio, Dok 2 bawah, Kompleks Kantor Gubernur. Oke. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu yang membutuhkan ilmu ini, dan selamat malam.